Kita sering menderita karena perspektif kita, imajinasi kita, bukan karena kenyataan. Bersama saya, Taufan Adinata, beberapa menit ke depan kita akan berbicara bagaimana mengelola mindset kita dalam menghadapi pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Setiap masalah yang ada adalah karena perilaku kita, karena pikiran kita, perilaku kita yang kita ambil sehingga kita berakibat menganggap efek reaksi itu adalah sebuah masalah. Maka kuncinya adalah hadapi. Setiap masalah yang kita temui, setiap masalah yang datang kepada kita, maka sejatinya kita adalah menghadapi masalah itu dan harus berani mengambil konsekuensi atas setiap perilaku dan langkah-langkah kita semua. Tapi perlu kita ingat saudara, bahwa setiap masalah yang ada adalah karena memang berangkat dari pilihan kehidupan kita. Maka langkah yang harus kita ambil adalah kita harus bisa memilah mana masalah itu yang ada dalam kendali kita atau masalah itu yang tidak ada dalam kendali kita. Itu kuncinya. Dua ini harus kita perhatikan. Kalau masalah itu ada dalam kendali kita, kita akan bijaksana, akan bisa mengelola itu semuanya. Tapi kalau masalah itu tidak ada dalam kendali kita, maka kita bullshit, kita bisa melakukan itu. Maka hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola mindset, mengelola perspektif dari sesuatu yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara, setiap manusia pasti punya masalah. Setiap manusia pasti punya pikiran negatif atas dirinya. Apakah karena yang diharapkan, karena perasaan, karena perilaku dan semuanya adalah bisa berakibat menjadi pikiran yang negatif. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa berangkat dari visual, berangkat dari auditori, dari rasa atau kinestetik yang masuk di dalam otak kita, yang kita olah menjadi sebuah informasi dan masuk dalam hati untuk kita ambil keputusan yes or no menjadi sebuah perilaku, maka itu adalah yang bisa kita lihat dan kita rasa menjadi akibat untuk kita semuanya. Maka dari semuanya, kalau kita bisa mengendalikan, maka kita bisa nyaman. Contoh yang pertama adalah sesuatu hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Ada dua di dalam perspektif filsafat Stoik. Yang pertama adalah pikiran kita. Yang kedua adalah tindakan kita. Dua inilah yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Kita mau berpikir, menentukan, mengelola dengan pengetahuan kita. Kita mau bahagia atau mau stres, kita yang menentukan. Tindakan adalah perilaku kita dari mengolah informasi yang ada dalam otak kita. Kita mau melangkah secara negatif yang melanggar kaidah atau secara positif sesuai dengan kaidah, kita yang menentukan. Bisa kita kendalikan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti kita ingin punya warna kulit putih, tapi kita dikasih kulit kuning langsat. Itu di luar kendali kita. Kita ingin punya anak laki-laki, tapi keluar perempuan, di luar kendali kita. Kita tidak punya anak pun, itu di luar kendali kita. Kita karir pun bukan kendali kita. Jadi kalau kita harus bisa membedakan masalah itu apakah ada di dalam kendali kita atau tidak di dalam kendali kita, sehingga kita bisa menyikapi dengan cara bijaksana. Kalau ini sudah kita bisa bedakan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak, maka kita akan bisa punya mindset yang sehat. Tidak mudah cemas, tidak mudah stres, tidak mudah menyalahkan orang lain, karena kita mengelolanya dengan bijaksana. Saudara, kita ingat, hati selalu berubah-ubah. Hati selalu bolak-balik. Kenapa saya katakan itu? Berangkat dari hatilah pikiran, perilaku, itu kita keluar menjadi sebuah tindakan. Maka jangan sampai kita melakukan ucapan dan perilaku yang negatif.
Kita punya kaidah, kita punya agama, kita punya adab-adab Nusantara. Ayo kita lakukan itu semuanya. Sebab pikiran negatif itu tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa mengendalikan. Alam bawah sadar manusia, manusiawi adalah selalu memprotek, selalu memfilter informasi yang ada. Yang masuk dalam otak kiri, yang masuk yang pertama dikelola oleh rasa dalam otak kanan dan masuk dalam perilaku di hati kita. Maka itu menjadi sebuah pengetahuan untuk diri manusia dalam otaknya. Kalau kita bisa berpikir positif, itulah langkah Tuhan untuk memaksa manusia untuk bahagia. Dengan kita berpikir positif, maka endorfin di tubuh kita akan lebih banyak. Maka bahagia akan muncul. Sehingga saya katakan adalah dengan sikap positif, Tuhan memaksa kita untuk memasuki zona kebahagiaan untuk kita sendiri. Semakin pemikiran negatif itu terus-menerus dan kuat kita lawan, semakin pikiran negatif itu terus kita ikuti, kita akan lelah. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita terbawa itu semuanya. Dan Tuhan mengikuti perspektif hambanya. Itu akan menjadi magnet menarik semua masalah di sekitar kita. Sehingga kunci saya adalah seperti yang pernah saya sampaikan di video saya yang terdahulu di dikotomi pengendalian diri, sudah saya sampaikan di situ semuanya secara gamblang. Boleh kita lihat ataupun diulang untuk melihat itu semuanya. Sehingga masalah dalam hidup itu adalah reaksi yang bisa kita kendalikan dengan langkah-langkah yang bijaksana. Tapi dengan kunci membedakan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Semuanya terakhir ditutup dengan doa. Kalau memang itu zonanya yang bisa kita kendalikan, maka lakukan dengan reaksi yang bijaksana, kita siasati dengan sesuatu hal yang positif, terakhir berdoa. Kalau memang masalah itu di luar kendali kita, seperti kelahiran anak, karir, prestasi, di luar kendali kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa untuk itu semuanya. Tapi kuncinya seperti yang saya sampaikan lebih awal, bahwa setiap masalah yang datang adalah karena pikiran dan perilaku kita. Jangan pernah mundur untuk menghadapi itu semuanya. Kita wajib bertanggung jawab atas perilaku, atas semua tindakan kita. Maka closing saya untuk episode yang ketiga adalah jangan pernah untuk tidak bahagia. Sebab jangan berpikir positif dengan endorfin yang ada, itu adalah cara Tuhan untuk memaksa kita bahagia. Bersama saya, Taufan Adinata, sukses untuk kita semuanya.